Mari kita tunduk kepala, berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah kehidupan kami Engkau hadir sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. You are our Father. Dan kami juga bersyukur di dalam hidup kami Tuhan memberikan ayah secara biologis yang menjadi orang tua bagi kami. Kiranya kami hari ini waktu sama-sama akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan. Tuhan yang memimpin, baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tolong ya Tuhan agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami, masa remaja kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh datang memuji Tuhan. Ibadah bukan hanyalah kebiasaan saja, tetapi biarlah di dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan kita juga boleh terus hidup bagi kemuliaan-Nya. Masih di dalam kaitan kita bicara tentang Father's Day, hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah My Dad, My Father, My Hero, ya. Saya coba siapkan PowerPoint-nya, apakah sudah bisa? Oh oke. Tidak muncul di layar soalnya. Oh oke, thank you. Jadi hari ini kita bicara My Dad atau My Father, My Hero. Dan kita kaitannya masih bicara soal Father's Day. Teman-teman, saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang pernah membaca seluruh Alkitab sampai selesai. Tapi kalau Alex tanya, ada yang tahu nggak apa ayat terakhir di dalam Perjanjian Lama? Wah, kitabnya dulu deh. Apa kitab terakhir Perjanjian Lama? Maleaki. Maleaki berapa pasal? 4 pasal. Berapa ayat? 6 ayat. Jadi berarti ayat terakhir di Alkitab kita adalah Maleaki pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini, ya. Tentang My Father, My Hero. Mari kita baca sama-sama Maleaki pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Mari yang bisa baca tentunya ya. Kalian bisa baca di depan belakang dan koko aja kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menarik sekali bagaimana Alkitab memberikan perhatian kepada relasi yang dipulihkan. Kalau kalian perhatikan, ini merupakan janji Tuhan ketika hari Tuhan terjadi. Karena kalau kalian lihat judul perikopnya itu ya. Ketika hari Tuhan terjadi, mendahului itu dikatakan Elia akan datang. Nabi Elia akan datang dan membawa beberapa hal, salah satunya adalah membawa pemulihan relasi khususnya bapa dengan anak, anak dengan bapa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Kita adalah manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu menarik sekali bahwa kalau kita perhatikan, Allah menciptakan kita manusia di dalam relasi satu sama lain. Manusia makhluk sosial itu bukan hanya teori sosiologi. Itu yang Alkitab sampaikan, bahwa kita manusia adalah ciptaan Allah yang dicipta segambar dan serupa dengan Dia. Dan Tuhan menciptakan kita dalam relasi yang indah satu dengan yang lain. Dan relasi yang pertama yang kita miliki, semua kita miliki, adalah relasi di dalam keluarga. Karena itu kutipan ini Koko suka banget ya. Kalimatnya begini. The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Tetapi mungkin waktu kalian baca ini, aduh kok realitanya keluarga gua nggak sempurna amat, nggak baik-baik amat. Benar, tidak ada yang sempurna. Apalagi kalau kita tahu bagaimana dosa merusak relasi. Dan salah satu yang dirusak, perhatikan. Kejadian pasal 3, relasi suami sama istri. Rusak. Kejadian pasal 4, relasi persaudaraan. Bayangkan seorang Koko tega bunuh adiknya sendiri. Betapa mengerikannya manusia di dalam dosa. Harusnya begitu indah, jadinya kayak gini gitu ya. Wah, ini realita yang kita lihat di sekitar kita. Karena itu, waktu kita membaca ayat tadi ya, Koko tulis lagi ayatnya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6 ini berbicara tentang pemulihan hubungan keluarga. Khususnya antara ayah dengan anak. Ayat ini menekankan pentingnya hubungan antar generasi dan harmoni di dalam keluarga. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pemulihan dan rekonsiliasi dalam keluarga sangat penting dalam rencana Tuhan untuk umatnya. Teman-teman, apa yang terjadi ketika dosa merusak di dalam Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 4, kita melihat bagaimana di dalam anugerah Allah, pemulihan itu menjadi satu hal yang Tuhan rencanakan dan rindukan. Pada masa budaya yang patriarkal, di mana laki-laki menjadi pemimpin, maka perhatikan relasi bapa dengan anak menjadi penting. Memang menarik kalau kita perhatikan, khususnya generasi saat ini, rasanya yang banyak berperan di dalam keluarga itu ibu. Biasanya mama gitu ya. Tapi sebenarnya di Alkitab yang berperan penting untuk membangun generasi adalah ayah. Koko harus katakan dengan jujur, apa yang menjadi cerminan sebuah bangsa itu harus dilihat dari bagaimana kondisi keluarga-keluarganya. Coba perhatikan ya, Allah ciptakan manusia, individu, ketemu individu lain, lalu kemudian satuan terkecilnya keluarga, keluarga membangun masyarakat, masyarakat membangun bangsa. Jadi sebenarnya rencana Tuhan yang indah buat dunia ini, Tuhan genapi di dalam dan melalui keluarga. Bayangkan ya, Tuhan tidak menciptakan langsung 1000 Adam, 1000 Hawa kawin mawin lalu jadi anak banyak. Tidak. Ingat ya, yang Tuhan ciptakan satu Adam, satu Hawa. Tuhan membangun dunia ini melalui keluarga. Keluarga terus bertumbuh menjadi sebuah masyarakat dan akhirnya bangsa. Jadi mau lihat bagaimana bangsa itu, lihat aja keluarganya. Saya harus katakan dengan jujur makin menjadi pertanyaan penting. Khususnya kalau kita mungkin pergi ke negara-negara maju. Misalnya apa?
Eropa, Amerika, banyak di sana yang single parent. Orang tua tunggal. Lama-lama Koko pikir ya, wow, seperti apa 10-15 tahun ke depan ketika semakin banyak keluarga yang tidak utuh, maka ini bukan masalahnya hubungan antara suami istri saja. Ini bukan hanya masalah hubungan suami istri, orang tua dengan anak saja. Tetapi ini masalah bangsa yang akhirnya nanti kita akan lihat begitu menyedihkan. Tidak heran, pemulihan relasi di dalam unit terkecil yaitu keluarga. Itu Tuhan rencanakan. Ia akan membuat hati anak-anak berbalik kepada Bapa, hati Bapa berbalik kepada anak. Tentunya di dalam perjanjian baru, saya harus katakan ini juga dianggap sebagai simbol pemulihan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan yang diperantarai oleh Yesus Kristus di dalam konteks perjanjian baru. Jadi memang pada akhirnya pemulihan yang sejati terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita berbicara bahasa keluarga. Menarik ya. Ada yang disebut Bapa. Siapa itu? Allah kita sebut Bapa. Kita semua disebut saudara, saudari. Kau saudaraku, kau saudariku. Bahasa yang Alkitab pakai adalah bahasa keluarga. Sehingga kalau keluarga benar-benar berjuang hidup di dalam Tuhan, tentunya belum ada keluarga yang sempurna. Tetapi kalau saja setiap keluarga berjuang hidup di dalam Tuhan, maka yang menarik adalah apa? Anak-anak tidak jauh dari Tuhan. Koko kasih contoh begini ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani di satu sekolah. Lalu kemudian ada satu anak minta ketemu. Lalu dia bilang sama saya, "Ko, boleh nggak saya panggil Tuhan itu mama?" Kaget saya. Jadi kalau doa bukan doa Bapa kami ya. Doa mama kami yang ada di surga gitu ya. Dia menawarkan opsi itu sama saya. "Koko, menurut Koko boleh nggak gua berdoa mama kami yang ada di surga?" Saya bilang, "Kenapa?" Terus dia cerita. "Saya tidak punya kesan yang baik tentang papa saya." Lalu dia cerita papanya suka judi, suka mabok, pulang-pulang suka pukul mamanya. Jadi dia bilang setiap kali saya bilang Bapa kami, yang terbayang pada pikiran saya papa atau ayah yang rusak. Jadi dia bilang saya cuma punya figur mama yang paling kuat. Boleh nggak saya doa mama kami yang ada di surga? Ya Koko harus jawab ya secara teologis dan secara praktis. Saya bilang tidak. Justru kamu tetap harus berdoa Bapa kami yang di surga. Untuk mengingatkan mungkin papa kamu di dunia bukanlah papa yang sempurna. Bahkan tidak bisa jadi teladan. Tapi di surga kamu punya Bapa yang mengasihi kamu. Bapa yang menjadi Bapa bagi kamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengar kalimat Koko baik-baik ya. Kalau kalian berjuang membangun hidup di dalam keluarga, sebenarnya itu cerminan dan gambaran apa yang Tuhan mau. Makanya kalau saya ngomong sama orang tua, saya bilang sama papa mama biasanya, kalau bapak ibu hidup dalam Tuhan, jadi teladan bapak yang baik, ibu yang baik, suami istri yang baik, anak-anak tidak jauh dari Tuhan. Karena anak-anak melihat gambaran Tuhan dari keluarga. Bapa kami yang di surga. Siapa yang kamu bayangkan? Bapakmu kan? Masa bapak orang lain? Sehingga ini menjadi sesuatu yang berbekas. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat bahwa di tengah-tengah kita membangun
kehidupan secara pribadi. Mengapa sih peran ayah itu penting? Secara khusus Koko pinjam slide dari seorang teman. Dia bilangnya begini ya. Peran penting ayah jelas secara biologis. Berarti karena ada papamu ada kamu begitu ya. Yang kedua juga untuk pemenuhan materi. Karena kita melihat bahwa di dalam Alkitab ada tugas mandat yang diberikan kepada seorang ayah, seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan juga ini menjadi sebuah gambaran kesetiaan. Ketika seorang suami mengasihi istrinya dan menjadi ayah yang baik buat anak-anaknya. Ini peran penting. Sehingga bayangkan kalau ayah berfungsi dengan baik, sebenarnya anak-anak juga akan mendapatkan figur. Akan mendapatkan kepercayaan diri yang baik. Ketika papa saya meninggal dunia 3 tahun yang lalu, saya cari ayat di Alkitab ya. Ada nggak ayat tentang ayah yang baik? Kira-kira begitu ya. Dan akhirnya Koko ketemu ayat ini. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, garis datar, berbahagialah keturunannya. Lah nggak ada kata ayahnya, tapi ternyata kalau kalian lihat terjemahan yang lain, ini ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ada terjemahan sederhana Indonesia, kalimatnya menarik. Anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus. TSI, terjemahan sederhana Indonesia, anak-anak dalam suatu keluarga pantas merasa beruntung bila ayah mereka hidup benar dan tak bercela. Wah, kalau sampai sini kita bisa bilang, yes, my father, my hero. Tapi realitanya apa? Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita ada di dalam keluarga yang juga tidak sempurna. Karena itu mari belajar satu hal ya, bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan panggil kamu dan saya berfungsi dengan baik di keluargamu. Dan ini persiapan, sorry ya Koko ngomongnya kayak jauh banget ya. Kalau suatu waktu kamu Tuhan izinkan membangun keluarga, jadilah ayah yang baik. Mungkin sekarang kamu bilang, aduh kok saya gak seneng sama papa saya. Lucu ya, anak remaja khususnya cowok tuh banyak ciong sama papanya. Ya. Yang cewek juga kalau udah mulai besar, dipeluk dikit sama papanya, apa sih? Gitu ya. Tapi kalau ada maunya, baik-baikin, papa capek ya. Beli sepatu Nike dong, misalnya gitu ya. Realitanya apa? Nah, Koko mau kita lihat sebentar ya. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ingat, papamu juga manusia yang berdosa, tidak sempurna. Sehingga kalaupun kamu merasa, Tuhan kenapa dia papa saya? Koko harap kalian berjuang dan berdoa untuk keluargamu. Mari kita lihat dulu. Ini 3 kondisi yang ditemui saat ini. Ini memang saya harusnya bicara sama papa-papamu ya. Tapi saya cuma mau kasih tahu dari sisi anak. Ini POV-nya anak. Point of view-nya anak. Di saat ada ayah, tapi juga ini generasi yang disebut biasanya fatherless generation. Ada ayah-ayah yang hadir tapi bikin luka di hati anak. Itu father wound. Ada yang seperti itu. Ada juga anak-anak yang rindu figur ayah karena mungkin papanya sudah tidak ada. Tapi ini juga efeknya bahaya ya. Akhirnya saya ketemu ada anak remaja yang bahkan obses sama laki-laki atau perempuan yang lebih tua dengan figur yang dia harapkan menggantikan figur ayah atau ibunya. Jadi ada yang seperti itu juga.
Atau ada yang namanya ghost father. Sebenarnya ini realitanya, papanya ada. Di rumah papanya, tapi tidak memenuhi kebutuhan secara emosional dan juga spiritual buat anak. Jadi seperti hantu, ada tapi nggak ada. Nah, Koko nggak mau cek hidupmu ya, kamu sendiri yang tahu. Relasimu sama papamu lebih yang mana? Papa gue ada sih kok, tapi terus nyakitin. Mungkin anak remaja ngomong gitu ya. Tapi mungkin kalau saya tanya papanya juga bilang, iya sih anak gue ada, tapi terus nyakitin gue juga. Bisa begitu. Papa gue ada sih kok di rumah, tapi kayak nggak ada, kayak ghost. Atau ada yang bilang, kok gue nggak punya papa. Apa dampak ketidakhadiran ayah di dalam keluarga bagi anak? Ini realita bahwa tidak semua ayah hadir. Gimana ayah yang tidak hadir itu? Pertama ya bisa karena meninggal, ya udah nggak ada lagi ya. Atau bercerai. Maaf kalau itu realita yang kamu alami, Koko cuma coba memetakan. Kenapa seringkali dibilang ayahnya itu nggak ada? Atau hidup bersama berpisah, dia papamu secara biologis tapi ternyata nggak pernah married sama mamamu. Atau ini ghosting bener ya, pergi meninggalkan. Bisa karena masalah tertentu, nggak cerai sih, tapi nggak pernah tahu yang mana papanya karena pergi menghilang. Atau mungkin papamu ada, masih married sama mamamu, tapi dia harus kerja jauh dari kota di mana kamu ada. Ditempatkan jauh dari rumah. Atau hadir tapi absen secara psikologis. Teman-teman, Tuhan itu sudah ciptakan keluarga dengan fungsinya. Sehingga ketika tidak berfungsi, apa yang terjadi? Pasti ada something yang terjadi. Nah, bagi ayah yang tidak hadir biasanya akan menimbulkan luka secara emosional bagi anak, secara intelektual, secara rohani, secara fisik, secara sosial. Koko tidak bisa bahas satu-satu karena ini bukan seminar tentang ayah dan anak. Tapi saya sedang membagikan firman Tuhan, saya mau soroti hanya aspek emosi. Kalau kamu tidak memiliki ayah yang hadir, maka secara emosi ini yang mungkin kamu alami. Merasa malu, kesepian, tertolak, konsep dirinya rusak. Mulai membenci diri sendiri, rasa percaya dirinya rendah. Tidak bertumbuh, terjebak atau tidak pernah menjadi lelaki atau perempuan dewasa. Karena kamu gak punya figurnya, kalian gak tahu apa artinya jadi lelaki dewasa. Dan mungkin lumpuh secara emosi. Saya harus katakan ketika kau lihat papamu itu gambaran secara langsung atau tidak dari engkongmu. Engkongmu gambaran dari papanya engkongmu. Papanya engkongmu gambaran dari papanya engkongnya engkongmu gitu ya. Jadi ada orang yang flat banget kayak gak ada emosinya gitu. Mau suka seneng diem aja gitu. Dan saya harus katakan seringkali itu yang kita alami. Koko tidak kasih solusi apa-apa. Tapi Koko mau kasih tahu satu hal buat kita. Yuk kita baca kalimat ini sama-sama ya. 1, 2, ya. Kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua kita. Demikian juga orang tua kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi. Ada gak yang pernah pesan papa gue itu dong? Pesan 2 lagi gitu ya. Enggak. Kamu gak pernah bisa pesan siapa papamu, siapa mamamu. Kalau realitanya seperti ini, saya harus katakan tema pagi ini sulit. Gimana bisa berkata my father, my hero. Kadang-kadang juga papa yang tidak sempurna, tapi ini realitas. Saudara tidak bisa pilih. Kenapa? Siapa yang kasih orang tua buat kita? Tuhan. Siapa yang kasih anak buat orang tua kita? Tuhan. Karena itu ingat.
Sebagaimana rindunya Tuhan, ada pemulihan. Teman-teman, bagi kamu, Koko pagi ini cuma mau titip 2 hal. How to make your father a hero. Kamu bilang, aduh kok papa gue bukan hero sama sekali. Tapi ada janji Tuhan tadi ya. Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik. Hati anak-anak akan berbalik. Maka mulailah dengan janji Tuhan ini. 2 hal Koko mau tinggalin buat kalian. Pertama, belajar tetap hormati papamu. Mungkin kamu bilang, aduh papa gua nggak banget dah gitu ya. Belajar tetap menghormati papamu. Doakan dia. Kalau kamu tahu itu kelemahan dia. Sering lihat dia berantem sama mama. Minta Tuhan terus bawa pemulihan. Kalau papa gua aman-aman aja kok, puji Tuhan. Tetap hormati. Belajar menghormati orang tua itu janji Tuhan, perintah Tuhan yang mengandung janji. Supaya panjang umurmu di bumi. Dan yang kedua, gimana kok gue sakit banget, papa gue begini begitu. How I can make him a hero. Pertama hormati, kedua belajar mengampuni. Ya. Mungkin kamu bilang, kenapa papa gue seperti itu? Kalau kau terdengar hati papamu, mungkin juga dia yang ngomong ya. Kenapa anak gua kayak gini ya? Di dalam keluarga kita butuh pengampunan. Dari mana saya bisa mengampuni? Ingat, Tuhan sudah ampuni kamu. Karena itu kamu pun diminta belajar mengampuni. 2 hal ini aja, pulang praktekkan. Tema ini sulit, siapa yang bikin tema ini ya? My Father, My Hero dalam dunia berdosa. Mungkin kau bilang susah kok, sulit. My Father, My Hero, sulit. Bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Tapi apa? Ada pemulihan dari Tuhan. Karena itu keep honoring your parents, especially your father, and forgive them. Your father, your mother. Belajar mengampuni. Ada kalimat indah Koko dapat waktu persiapannya. Dia bilang begini. There are no perfect parents and there are no perfect children. But there are plenty of perfect moments along the way. Let us pray that God will help us to making the most of each moment that God give to us. Begitu ya. Maka Koko tutup dengan slide ini ya. Pada waktu kita memperingati hari ayah hari ini ya. Marilah kita merayakan dan mendoakan para ayah. Kiranya para ayah terus meneladani Bapa Allah sejati, Sang Bapa sejati. Sehingga para ayah hadir membawa ketenangan dan memberi cinta tanpa henti. Karena itulah teladan Bapa kita. Dan kiranya damai seorang ayah seperti cintanya adalah hadiah yang terus memberi nutrisi pada hati kita dan membimbing jalan kita. Pulang dari sini, keep honoring your father. Dan kalaupun dia menyakiti kamu, dalam Tuhan there is always forgiveness. Then you will say, thank you Lord, I have a imperfect bukan ayah yang sempurna, but I can say through him I learn your love. Happy Father's Day. Let us pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh kami bersyukur pemulihan itu ada dan itu janji Tuhan. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anaknya. Dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapaknya. Dan pemulihan itu Tuhan rencanakan. Supaya melalui kehidupan kami, keluarga kami. Nama-Mu dimuliakan. Masyarakat dibangunkan. Bangsa dikokohkan. Kami terus berdoa bagi pergumulan-pergumulan keluarga. Secara khusus di tengah-tengah realita. Banyak keluarga
ataupun orang-orang yang mengalami fatherless. Kami sungguh berdoa, pulihkanlah dan tolong kami juga. Bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berjuang berdoa, terus menghormati ayah kami dan juga belajar mengampuni. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.